Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini yaitu pertemuan materi 5 yaitu tentang ekuivalensi NFA ke DFA. Nah, apa sih ekuivalensi NFA ke DFA? Nah, ekuivalensi NFA ke DFA yaitu tahapan pengubahan dari sebuah mesin NFA yang dapat dibuat mesin DFA-nya yang ekuivalen atau bersesuaian. Intinya, ekuivalensi NFA ke DFA adalah tahapan pengubahan dari sebuah mesin NFA ke DFA yang ekuivalen atau bersesuaian. Nah, ekuivalen sendiri artinya yaitu mampu menerima bahasa yang sama. Nah, jadi dari NFA mampu nggak nih menerima bahasa yang sama untuk menjadi DFA? Nah, kita lihat langsung aja ke contoh soalnya. Oke, ini langsung ke contoh soal yang ada di materi yang sudah dibagikan ya. Nah, di sini ada contoh soal yaitu diketahui. Di sini diketahui pertama ada diagram NFA atau mesin NFA-nya yaitu di sini. Nah, kedua ada tabel transisi tabel 1 ya. Kita tulis di sini tabel 1 transisi NFA. Nah, tabel ini didapatkan dari diagram NFA yang sudah ada. Coba kita cek untuk tabel transisinya. Ini ada fungsi transisi. Jika Q0 diberikan 0, dia ada 2. Karena di NFA dia bisa 1 atau lebih atau tidak ada atau 0. Dan di sini Q0 diberikan 0. Q0 diberikan 0. Nah, di sini ada yang diberikan 0 yaitu dia ke Q0. Lalu ada di sini ke 0 juga ke Q1. Lalu Q0 diberikan 1, ada Q0 diberikan 1, dia ke sini juga ke Q1. Lalu kita ke state Q1. State Q1-nya diberikan 0, itu 0 atau himpunan kosong. Q1 diberikan 0, nggak ada ya dia, berarti 0. Lalu Q1 diberikan 1, diberikan input 1. Q1 diberikan input 1 yaitu ada ke sini ke dirinya sendiri, lalu ada yang ke Q0, jadi kita tuliskan Q0 Q1 ya. Berarti tabel transisinya sudah betul dari diagram NFA yang ada di sini. Lalu bentuk formalnya di sini ada Q yaitu himpunan state-nya yaitu Q0 dan Q1. Terus sigma yaitu himpunan inputnya ada 0, 0, 1 ya di sini. Lalu state awalnya ada Q0, final state-nya di Q0 ya. Ada 2 state. Nah, yang ditanyakan adalah buatlah DFA yang ekuivalen dengan NFA di atas. Nah, di sini kita akan mengubah NFA yang sudah ada dari diagram dan transisi NFA di atas menjadi sebuah DFA. Oke, kita langsung saja jawab. Untuk menjawab mengubah DFA yang ekuivalen dari NFA yang sudah disediakan tadi ada beberapa langkah. Nah, langkah pertama adalah ubah NFA maksudnya ubah diagram NFA ke diagram DFA yang ekuivalen. Nah, kita akan mengubah diagram NFA yang tadi di sini yang sudah ada ini menjadi
DFA yang ekuivalen. Nah, kita akan mengubahnya diagram NFA ini dari tabel transisi yang sudah ada. Oke, kita ubah dari tabel transisi yang telah disediakan. Nah, pertama di sini tadi kita lihat di sini aja ya. Untuk state awalnya adalah Q0. Jangan lupa diberikan tanda panah yang menuju Q0. Lalu kita lihat dari sini. Untuk fungsi transisi Q0, jika diberikan input 0, dia akan bertransisi ke Q0 Q1. Nah, di dalam diagram DFA yang ekuivalen, untuk Q0 Q1 nya kita akan menjadikan dia sebuah state. Nah, kalau perbedaannya kalau kita lihat di sini untuk di NFA nya, kalau di Q0 diberikan 0, dia diberikan 0 itu Q0, lalu Q1 dia ada dua panah yang menuju bertransisi ke state berikutnya, ada yang K0 dan 1. Nah, dia ada dua ya, di NFA itu bisa 0, 1 atau lebih yang bertransisi panahnya. Nah, lalu kalau di Q0, lalu kalau di DFA yang ekuivalen, nah Q0 dan Q1 nya ini kita akan ubah menjadi sebuah state. Jadi harus dituliskan dengan kurung-kurung awalnya, tapi dia adalah tidak dibaca lagi himpunan, dia hanya sebuah state. Nah, jadi Q0 diberikan 0, dia menjadi sebuah state baru, yaitu state Q0 dan Q0 Q1. Nah, lalu di sini kita kasih 0. Lalu ada Q0 diberikan 1, dia ke state Q1. Oke, jangan lupa dikasih 1 di sini. Kita pindah ke state Q1. Nah, state Q1 jika diberikan input 0, dia bertransisi ke 0 di sini. Nah, karena dia ke DFA, dia harus ada tepat satu input yang menuju yang bertransisi kan. Nah, jadi kita buatkan juga si 0 ini menjadi sebuah state. Nah, kita buat ya menjadi sebuah state. Jangan lupa kurung-kurung awal. Nah, jadi di sini kita bikin state. Jadi dia sebuah state. Jangan lupa diberikan input 0. Lalu Q1 diberikan 1, dia ke state Q0 Q1. Gitu. Jangan lupa. Nah, ini adalah diagram pertama dari NFA ke DFA yang ekuivalen. Nah, sampai di sini belum selesai karena ada beberapa langkah berikutnya. Langkah kedua yaitu penambahan atau melengkapi input pada setiap state yang ada. Nah, dari diagram DFA yang ekuivalen awal ini, itu kita harus melengkapi inputnya pada setiap state yang ada. Maksudnya apa? Maksudnya tadi kita ketahui untuk, nah di sini untuk himpunan inputnya yaitu 0 dan 1. Nah, di sini apakah sudah lengkap setiap state itu dilengkapi dengan input 0 dan 1? Kita lihat. Pertama untuk Q0, dia ada enggak input 0 yang bertransisi ke state yang selanjutnya. Nah, Q0, kita lihat di sini ada panah yang
menunjukkan transisi ke Q0 Q1 dengan input 0, berarti dia ada, lalu Q0 ke ada juga Q0 ke sini bertransisi ke Q1 dengan input 1, berarti Q0 lengkap input 0 dan 1-nya. Lalu Q1, nah kita lihat Q1, untuk Q1 nah dia ke sini ada input 0 yang bertransisi menuju ke himpunan state kosong. Lalu di sini ada lagi nih panah yang menunjukkan transisi yang berisikan input 1 ke Q0 Q1, berarti Q1 juga ada lengkap 0 untuk input 0 dan 1-nya. Nah, kita lihat Q0 Q1 apakah dia ada input 0 dan 1-nya. Nah, kita lihat di sini dia belum ada tuh panah yang menunjukkan transisi dengan input 0 atau 1-nya. 0 dan 1-nya. Jadi, kita harus melengkapi Q0 dan Q1. Nah, jadi kita tuliskan di sini state yang belum lengkap pertama adalah state Q0 Q1. Lalu ada lagi ya, kita lihat himpunan state kosong. State kosong juga dia belum ada panah yang menunjukkan transisi ke manapun. Jadi maupun itu 0 dan input 0 dan 1. Jadi kita buat di sini ada yang belum state yang belum lengkap, kedua adalah state kosong. Oke, di sini langkah kedua sudah selesai. Nanti kita bisa melanjutkan ke langkah berikutnya. Nah, langkah ketiga yaitu masih dari langkah kedua, yaitu tadi kita sudah mengetahui di langkah kedua untuk state yang belum lengkap. Nah, langkah ketiga kita lengkapi dulu input 0 pada state Q0 Q1. Nah, di sini kita tuliskan state Q0 Q1 diberikan input 0. Lihat tabel 1 transisi NFA, yaitu yang tadi diberikan di soalnya. Kita geser dulu. Nah, kita lihat tabel yang ini. Kelihatannya? Oke. Dari tabel yang awal tadi kita akan membuat melengkapi input 0 pada state Q0 Q1. Caranya kita, karena ini tabel transisi NFA, jadi kita tahu dong gimana caranya melakukan transisi, yaitu balik lagi ke sini yang sebelumnya, materi sebelumnya, delta atau fungsi transisi state Q0 di sini karena dia balik lagi ke di sini transisi NFA, jadi kita merubahnya harus dengan cara NFA. Q0 diberikan input 0. Maaf, ini kurung kurawal ya. Lalu 0. Lalu ada Q1. Di sini jangan lupa kasih union atau fungsi transisi Q1 diberikan 0. Lalu kita lihat untuk fungsi transisi Q0 diberikan 0, yaitu dia ke Q0 Q1.
Q0 Q1 union fungsi transisi Q1 diberikan input 0, Q1 diberikan input 0, dia himpunan kosong atau 0. Nah, lalu karena di sini dia masih ada unionnya, kita buatkan di sini Q0 Q1, lalu ditutup karena 0 dia, kita kasih buatkan 0. Nah, lalu kita karena dia 0 berarti tidak usah dituliskan lagi, menjadi Q0 Q1. Oke, di sini untuk input state Q0 Q1 diberikan input 0 sudah selesai, yaitu dia mendapatkan himpunan Q0 Q1. Nah, langkah selanjutnya, langkah keempat masih melengkapi input. Yang kedua, input 1 pada state Q0 Q1. Nah, di sini kita tuliskan lagi, yaitu saya kasih ini lagi untuk lihat tabel 1 transisi NFA yang sudah ada tadi. Nah, kita tuliskan kembali seperti yang di sini untuk mencarinya, yaitu dengan cara NFA. Fungsi transisi Q0, pertama Q0 diberikan input 1 union atau fungsi transisi. Nah, di sini kurung kurawal untuk ada satu lagi, yaitu Q1 diberikan input 1. Nah, dari sini kita lihat lagi tabel yang sudah diberikan tadi. Nah, untuk Q0, fungsi transisi Q0 diberikan input 1, Q0 diberikan input 1 di sini, yaitu Q0 itu Q1 ya. Berarti kita tuliskan Q1. Ini jangan lupa. Yang kedua, fungsi transisi Q1 diberikan 1. Q1 diberikan input 1, dia Q0 Q1. Lalu kita tuliskan, karena di sini masih ada unionnya, jadi nah ini ada Q1 nya sama, berarti kita tuliskan saja, jadi Q0 ke Q1. Nah, ini adalah untuk state Q0 Q1 diberikan input 1, dia mendapatkan himpunan Q0 Q1. Nah, di sini. Nah, dari langkah 3 dan 4 kita bisa dan harus digambarkan dulu ke diagram DFA yang ekuivalen tadi ya, yaitu yang ekuivalennya tadi di sini. Supaya nanti tidak bingung melihatnya bolak-balik, kita tuliskan di sini saja. Yang pertama step ini sudah kita copy ke sini. Nah, kita lihat lagi ke sini aja. Nah, jadi untuk
input Q0 kita lengkapi inputnya. State Q0 kita lengkapi inputnya. Untuk input 0 dia tadi untuk input 0 dia menghasilkan transisi ke Q0 Q1. Jadi menggambarkannya yaitu ini aja ya, 0 ke dirinya sendiri ya, state Q0 Q1. Nah, untuk input 1 dia tadi hasilnya juga ke state Q0 Q1. Jadi di sini kita tuliskan seperti 0 Q1, jadi dia sudah lengkap, ada inputnya 0 dan 1. Nah, langkah selanjutnya, langkah 5, yaitu karena tadi masih ada untuk melengkapi state yang kedua. Di langkah kedua ini tadi state Q0 Q1 sudah. Nah, sekarang state himpunan kosong, state kosong maksudnya. Nah, untuk melengkapi input 0 pada state kosong, nah kita tuliskan kembali fungsi transisi kosong diberikan 0. Kalau kita lihat di tabel 1 transisi NFA nya di sini tidak ada ya himpunan maksudnya step kosong yang diberikan input 0 atau 1, karena dia di sini hasil. Jadi untuk hasilnya kita langsung saja. Untuk fungsi transisi himpunan kosong diberikan input 0 sama dengan kita tuliskan himpunan kosong kembali. Nah, kita lanjut ke langkah ke-6. Masih melengkapi yaitu di sini input 0, berarti tinggal sisanya input 1 pada state kosong. Oke, caranya sama, yaitu fungsi transisi untuk kosong diberikan input 1. Itu masih sama karena tadi di tabel transisi pun nggak ada di sini himpunan kosong yang diberikan input 1, karena di sini hasil tidak ada di tabel transisi 1 NFA nya. Jadi sama, untuk hasilnya adalah himpunan kosong, atau bukan himpunan kosong, yaitu state 0. Jadi dari sini, ini dari yang sudah kita kerjakan, kita gambarkan kembali. Nah, yang terakhir tadi yaitu di sini ya, kita tuliskan lagi pada langkah 3 dan 4. Oke, kita tuliskan lagi perubahan pada diagram DFA yang ekuivalennya. Kita tuliskan yang terakhir. Oke, ini gambar terakhir kita copy ke sini. Nah, karena sudah, berarti kita lihat di sini. Nah, untuk state kosong yang diberikan input 0, nah di sini state kosongnya yang diberikan input 0 dia menghasilkan atau bertransisi ke dirinya sendiri, yaitu himpunan kosong. Jadi ini 0. Lalu jika diberikan input 1, dia pun menghasilkan transisi
himpunan state ke state kosong. Jadi kita tuliskan 1. Nah, di sini kita sudah melengkapi state yang belum lengkap pada langkah kedua tadi, yaitu state yang belum lengkapnya ada key 0 karena tidak ada tadinya belum maksudnya belum ada input ya. Nah, awalnya seperti ini. Nah, jadi awalnya ini menjadi ini. Yang awalnya state Q0 Q1 belum lengkap ya, untuk tidak ada input yang bertransisi, tidak ada panel bertransisi dan mengeluarkan input 0, 1. Untuk himpunan kosong pun sama. Jadi yang terbaru diagram DFA yang ekuivalen. Nah, langkah ke-7 masih ada langkah berikutnya, yaitu langkah ke-7 menentukan state akhir. Nah, ketentuan untuk menentukan state akhir adalah semua state yang mengandung state akhir dari diagram NFA nih. Di sini saya garis bawahi semua state yang mengandung state akhir dari diagram NFA, yaitu ketentuan untuk menentukan state akhir pada diagram DFA ekuivalennya. Lalu untuk state akhir pada diagram NFA yang sudah diberikan di awal. Nah, kita lihat di sini. Saya sudah copy di sini. Untuk diagram NFA di awal, state akhirnya adalah Q1. Ya, di sini state Q1. Nah, jadi final state DFA-nya dari yang sudah kita ubah tadi dari diagram NFA yang awal, kita lihat semua state yang mengandung state akhir pada diagram NFA sebelumnya atau NFA awal, yaitu yang mengandung state Q1 ya, state Q1. Jadi final state DFA-nya yaitu Q1 dan ada state Q0 Q1 juga. Jadi ini adalah final state-nya. Jadi kita akan, nah di sini kita akan memberikan state akhirnya di mana? Ya, kita gambarkan maksudnya. Nah, di sini final state-nya ada Q1. Jadi kita ada Q1, state akhirnya tinggal tambahkan lingkaran berikutnya. Lingkaran kedua maksudnya untuk state akhir ya. Lalu state Q0 Q1 pun jadi state akhirnya. Nah, ini diagram DFA yang tadi pada langkah 6 sudah saya copy, kita masukkan state akhir yang sudah ditemukan ke sini. Nah, ini adalah hasil akhir dari diagram DFA yang sudah diubah dari diagram NFA yang awal di sini. Itu nah, diagram DFA ekuivalennya. Selanjutnya masih ada langkah terakhir, tidak sampai sini saja. Jadi kita harus merubah ke bentuk formal diagram DFA ini. Nah, langkah ke-8 kita buat bentuk formal diagramnya dari maksudnya bentuk formal diagram DFA ekuivalennya, yaitu pertama kita lihat yang tadi diagram DNA yang terakhir. Nah, ini sudah ada state akhirnya. Jadi nah, oke, di sini kita
untuk key. Q itu adalah himpunan state. Nah, di sini kita lihat ada state. Oh ya, saya lupa. Di sini untuk diagram DFA, setiap state-nya harus dipakaikan kurung kurawal. Tapi artinya dia bukan himpunan, tapi dia dibacanya sudah aja gitu. State Q0, state Q1, state kosong, lalu di sini state Q0 Q1 itu. Jadi untuk state, himpunan state-nya adalah ada Q0, state Q0, state Q1, state kosong, state Q0 dan Q1 ya. Nah, himpunan sigmanya maksudnya sigma adalah himpunan inputnya adalah masih sama tadi, yaitu adalah 0, 1. Lalu state awalnya, himpunan state awalnya ada state Q0. State awalnya itu Q0 ya, yang ada. Nah, setelah pasti ditandai dengan panah masuk ke Q0. Lalu untuk state akhir atau final state-nya tadi ada state Q1, lalu ada Q0, state Q0 Q1. Nah, dari bentuk formal ini kita lanjutkan untuk membuat tabel transisi barunya, yaitu tabel transisi DFA. Nah, kalau yang awal tadi itu tabel transisi NFA. Nah, sekarang kita buat tabel transisi DFA-nya. Yang pertama bentuk formalnya, yang kedua kita buat tabel transisi DFA ekuivalennya. Nah, tabel transisi DFA-nya kita buat dari diagram DFA yang sudah terbuat tadi. Nah, untuk langsung aja, untuk transisi Q0 diberikan input 0, dia ke Q0 diberikan input 0, dia ke Q0, state Q0 Q1. Lalu Q0 diberikan input 1, dia bertransisi ke state Q1 ini. Nah, lalu kita pindah ke state Q1. State Q1 diberikan 0, sini dia bertransisi ke state kosong. Lalu Q1 diberikan input 1, dia bertransisi ke Q0, state Q0 Q1. Kita pindah ke state kosong. Nah, state kosong di sini jika diberikan input 0, dia ke dirinya sendiri, yaitu state kosong. Lalu state kosong diberikan 1, dia juga ke dirinya sendiri, 0, 1. Itu state kosong. Lalu pindah ke state Q0
Q1. Untuk state 0 Q1 diberikan input 0, dia ke dirinya sendiri, yaitu state Q0 Q1. Lalu ada satu lagi untuk state Q0 diberikan input 1, dia bertransisi ke diri sendiri juga, yaitu state Q0 dan Q1. Nah, sampai sini sudah selesai. Nah, terakhir, jadi langkah terakhir untuk melengkapi semua langkah-langkah yang sudah kita kerjakan tadi, yaitu adalah langkah 8. Jadi ada 8 langkah untuk merubah NFA ke DFA yang ekuivalen. Nah, jadi ini hasil akhirnya dalam bentuk yang tadi, dalam bentuk diagram DFA yang ekuivalennya. Hasilnya, nah, kita kasih diagram DFA yang ekuivalen karena sudah ditentukan state akhirnya tadi yang terakhir. Lalu bentuk formal dan ada tabel transisi DFA-nya. Nah, maka sudah berhasil kita ubah untuk merubah NFA ke DFA ekuivalennya. Oke, semoga video kali ini bisa menjelaskan dengan jelas, dengan baik untuk dipahami oleh teman-teman semua. Jadi kalau tidak ada yang belum mengerti, silakan langsung saja tanyakan melalui, boleh di grup WA kita atau langsung japri juga boleh ya. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.